Halo, selamat datang kembali. Film yang akan kita dongengkan kali ini berjudul Vienna Waits for You 2012. Mimin ucapkan selamat bergabung buat yang baru pertama kali berkunjung. Mantap. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya. Oke, langsung saja. Di sebuah apartemen, terlihat seorang nenek yang mengendap-endap seolah menghindari sesuatu. Dia kemudian mengikat potongan-potongan kain yang telah disimpulnya menjadi seutas tali panjang ke kaki meja dan melemparkan ujung lainnya keluar jendela. Nenek ini lantas memanjat keluar jendela dan tampak sangat membenci sesuatu yang tidak terlihat pada sebuah sofa. Sayang usianya yang sudah tua dengan tulang yang rapuh menyebabkan genggamannya terlepas. Namun tanpa diduga, rupanya tali menjerat kaki sang nenek tepat sebelum dia menyentuh bumi. Malang sejurus kemudian, tali tersebut menarik si nenek hingga kembali masuk ke apartemen yang tertutup rapat. Beberapa hari berselang, seorang gadis muda bernama Anna tiba di apartemen yang sama dengan niat untuk menyewanya. Di sana Anna disambut oleh manajer apartemen bernama Muller dan seorang nenek yang menjadi penyewa saat ini. Kalau wajahnya diperhatikan, nenek tersebut adalah nenek yang tampil di awal film tadi. Setelah memeriksa, Anna tampak kurang tertarik akibat debu yang memenuhi ruangan. Tapi menurut Muller, apartemen tersebut mendapat subsidi dari pemerintah sehingga biaya sewanya sangat murah dan terletak di pusat kota Vienna. Hal ini menyebabkan Anna menjadi antusias. Sebelum menandatangani perjanjian sewa, Anna bertanya kepada si nenek mengapa dia pindah. Dan si nenek menjawab bahwa dia ingin berkeliling dunia. Jawaban tersebut sempat membuat Anna merasa heran karena dengan usia seperti itu si nenek masih ingin bepergian. Jawaban ini sebenarnya tidak begitu aneh lantaran orang zaman sekarang tidak akan berhenti sampai mereka mati. Anna menceritakan kalau dirinya pindah ke Vienna sekitar 3 minggu yang lalu bersama kekasihnya. Hanya saja hal-hal tidak berjalan baik untuk hubungan mereka sehingga harus berpisah. Sayang cerita Anna terhenti ketika si nenek mendesaknya untuk memastikan apartemen itu jadi dia sewa. Mengingat harga apartemen yang sangat murah, terlebih dia adalah seorang pendatang, akhirnya Anna memutuskan untuk menyewa. Mendengar itu, dengan antusias Muller meminta Anna menunjukkan identitasnya. Muller juga menyerahkan kontrak perjanjian sewa dan meminta Anna untuk menandatangani. Ketika pena yang diberikan oleh Muller tidak berfungsi, si nenek ternyata telah menyiapkan sebuah pena cadangan, seolah mengetahui hal itu akan terjadi dan buru-buru untuk memindah tangankan apartemen tersebut kepada Anna. Kita tahu, sebelum kedatangan Anna, si nenek memang berniat meninggalkan apartemen. Benar saja, begitu surat perjanjian selesai Anna tanda tangani, si nenek langsung mengangkat ranselnya dan pergi dengan gembira. Muller lantas menyerahkan kunci dan meminta Anna menghubunginya jika memerlukan sesuatu. Wenn Sie was brauchen, mein Büro ist im 2. Stock. Setelah resmi menjadi penyewa baru, maka di hari pertama ini Anna memasukkan barang-barangnya. Anna mulai mengecat dinding dan membuang semua barang peninggalan si nenek, termasuk sepotong kain kecil yang ada di atas rak berdebu. Namun manakala Anna keluar untuk membuang kantong sampah, kondisi apartemen yang kembali seperti semula sontak membuat Anna merasa heran. Bahkan buah-buahan segar yang Anna letakkan di meja juga langsung membusuk. Hanya saja Anna mencoba untuk mengabaikannya dan kembali membersihkan serta menata ulang apartemen barunya itu. Tapi setiap kali Anna keluar membuang kantong sampah, apartemen selalu kembali seperti semula dengan kondisi berantakan dan berdebu. Hanya saja tanpa sadar, Anna selalu terdorong untuk melakukannya. Pekerjaan melelahkan yang Anna lakukan berulang-ulang sepanjang hari ini, akhirnya menyebabkan mata Anna mulai keriput dan menghitam. Malam pertama, Anna yang tidak memiliki kekuatan lagi untuk membersihkan apartemen aneh tersebut memutuskan tidur di sofa. Bersamaan dengan itu, suara radio yang menyala mengakibatkan Anna terbangun dengan perasaan tidak menentu. Ketika Anna menatap cermin, dia sempat terdiam melihat keriput di wajah cantiknya. Alhasil di hari kedua, Anna mengembalikan kunci apartemen kepada Muller dengan niat untuk pindah. Menurut Anna, apartemennya berhantu dan wallpaper yang mengandung zat radioaktif mengakibatkan kulitnya keriput. Tetapi Muller berkata Anna tidak dapat pindah tanpa mendapatkan penyewa baru sebagai penggantinya. Dikarenakan Anna kebingungan, Muller mengeluarkan kontrak perjanjian sewa dan menunjukkan poin yang menyatakan bahwa tanpa penyewa baru Anna tidak boleh pindah. Parahnya lagi, poin tersebut ditulis dengan huruf yang sangat kecil sehingga diperlukan kaca pembesar untuk membacanya. Hal ini tentu saja membuat Anna merasa tertipu dan mengancam akan melaporkannya ke polisi.
Namun Muller tampak tenang karena menurutnya tidak akan ada pengadilan yang mau menangani kasus seperti itu. Dan menyarankan agar Anna tetap tinggal di apartemen sesuai dengan kontrak sewa yang telah ditandatangani. Merasa penasaran, Anna memutuskan pergi menuju sebuah klinik. Anna menceritakan hal yang dialaminya berulang kali di apartemen kepada seorang dokter. Menurut Anna, sesuatu yang ada di sanalah yang menjadi penyebab perubahan pada kulitnya. Anna memohon agar bisa mendapatkan laporan medis untuk digunakan sebagai dasar pengajuan laporan kepada polisi. Tapi dokter menganggap Anna memang wanita berumur, sehingga kulit keriput dan uban Anna adalah hal yang normal. Dokter yang berasumsi Anna mengalami gangguan jiwa menyarankannya untuk pergi ke psikiater. Mendengar itu, Anna menegaskan bahwa dirinya masih berusia 25 tahun. Malang saat akan menunjukkan identitasnya. Mendapati identitas yang tiba-tiba kosong, Anna tersentak dan tidak dapat membuktikan apa-apa. Anna akhirnya memutuskan untuk menginap di sebuah hotel. Lantaran tidak dapat menunjukkan identitas, terpaksa Anna harus menyogok sang resepsionis agar mau memberikan sebuah kamar. Alhasil malam kedua ini Anna habiskan di hotel. Di kamarnya Anna terbangun dan merasa sangat lemah. Ketika menatap cermin, Anna begitu tersentak melihat dirinya yang sudah menjadi sangat tua, layaknya wanita berusia 80 tahun. Gigi Anna bahkan tanggal, dan anehnya tisu berubah menjadi kain kecil seperti yang ada di apartemennya. Sadar bahwa itu adalah pertanda, maka di hari ketiga Anna kembali ke apartemen dan dengan kesal menemui Muller. Melihatnya, Muller berkata Anna seharusnya tidak meninggalkan apartemen, karena semakin jauh dia pergi maka semakin cepat pula dia menua. Muller mengungkapkan bahwa apartemen tidak suka sendirian. Mendengar itu, Anna benar-benar yakin kalau apartemen itu berhantu. Oleh karenanya dengan kecewa Anna kembali ke unit apartemennya. Selang beberapa saat, Muller mendapati korek apinya hilang sehingga menyadari Anna akan bertindak nekat. Untuk itu Muller bergegas pergi ke apartemen Anna. Akibat pintu yang terkunci, Muller terpaksa mencari kunci cadangan. Sementara di dalam, Anna menuangkan whisky ke seluruh ruangan dan bertekad untuk membakar apartemen. Anehnya tatkala korek dinyalakan, bersamaan dengan itu pula Anna tersedak. Korek yang jatuh ke lantai pun langsung padam. Tak lama setelah itu, Muller yang berhasil masuk segera menolong Anna dengan mengeluarkan sepotong kain yang tak dari mana sudah ada di dalam mulutnya. Tindakan cepat Muller ini berhasil menyelamatkan nyawa Anna. Kain ini sama persis dengan kain yang selalu tergeletak di atas rak. Setelah memberikan Anna minum, Muller mulai menceritakan tentang apartemen tersebut. Muller menunjukkan sejumlah foto orang tua yang diambil dari tahun 1916, 1973 hingga tahun 1992 dan tinggal di unit-unit apartemen berbeda. Menurut kisahnya, di salah satu unit apartemen pernah tinggal beberapa orang gadis sekolah, tetapi dalam hitungan hari mereka semua menjadi nenek-nenek. Seorang pendeta bahkan pernah berusaha menghancurkan apartemen untuk mengakhiri fenomena aneh itu. Sayang dia justru ditemukan tewas. Akibat insiden-insiden misterius yang tak terpecahkan, sementara usaha untuk menghancurkan apartemen selalu gagal, akhirnya pemerintah memutuskan menutup apartemen dan merahasiakannya. Namun Muller yang terikat dengan apartemen secara ilegal harus tetap membuka dan memastikan selalu ada orang yang menyewa salah satu unit apartemen secara berkesinambungan. Kisah tersebut mengungkapkan bahwa apartemen yang berusia hampir 100 tahun ini seluruhnya berhantu. Hal itu menjawab pula mengapa tidak ada penyewa lain selain Anna. Sebelum pergi, Muller menyarankan kepada Anna untuk mencari penyewa pengganti, karena itulah satu-satunya cara agar Anna dapat meninggalkan apartemen. Mengingat perkataan Muller, maka di hari yang sama Anna menemui mantan kekasihnya yang bernama Daniel dan berkata dirinya membutuhkan bantuan. Dikarenakan Daniel tidak mengenalinya, maka Anna pun menyebutkan namanya. Mendengar nama Anna, Daniel mengira yang ada di hadapannya adalah nenek Anna sehingga berpikir sesuatu telah terjadi pada Anna. Namun di waktu bersamaan kekasih baru Daniel datang menjemputnya untuk bersama-sama mencari apartemen. Mendengar itu, Anna yang awalnya berniat meminta bantuan Daniel untuk mencarikan orang yang membutuhkan apartemen, akhirnya dia urungkan. Karena bila diungkapkan, bisa jadi justru Daniel lah yang menjadi korban selanjutnya, dan Anna tidak ingin hal itu terjadi. Di malam ketiga saat Anna sedang tertidur, hanya saja Anna tidak menyadari kompor yang menyala dengan sendirinya, hingga sebuah troli yang membawa biskuit berhenti tepat di hadapan Anna dan membangunkannya. Anna berasumsi sekarang apartemen mencoba bersahabat dengannya. Alih-alih memakan biskuit tersebut, Anna justru membuangnya ke bak sampah. Anna yang juga berniat membuang teh memutuskan untuk mencicipinya terlebih dahulu.
Ketika merasakan kenikmatan dari teh itu, akhirnya Anna memakan sebuah biskuit yang telah dia buang tadi. Di hari keempat, Anna yang tampak seperti seorang wanita berusia lebih dari 100 tahun sekarang membutuhkan tongkat untuk berjalan. Merasakan sesuatu di lengannya, Anna mencoba menarik kulitnya yang secara mengejutkan terkelupas. Saat jari dia gerakan, tampaklah tali yang seolah menjadi penggeraknya. Hal ini menyadarkan Anna bahwa tubuhnya sudah mulai berubah menjadi suatu benda. Pada hari yang sama, guna menyelamatkan Anna, Muller mengerahkan sepasang kekasih untuk menyewa unit apartemen yang Anna tempati. Rupanya mereka adalah Daniel dan kekasih barunya. Seperti halnya Anna, pasangan ini juga terpikat dengan sewa yang murah sehingga setuju untuk menandatangani kontrak. Setelah Muller menyerahkan perjanjian sewa, Daniel bersiap untuk menggoreskan pena di atas kertas. Namun tanpa diduga, air yang Anna siram ini menyebabkan surat kontrak rusak. Tidak sampai di situ, Anna juga mengusir mereka. Daniel dan sang kekasih yang tampak terkejut akhirnya pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dengan begini, Anna kehilangan kesempatan terakhir untuk meninggalkan apartemen. Anna bisa saja membiarkan Daniel dan kekasihnya terjebak, tetapi tidak ia lakukan. Hal ini menunjukkan bahwa cinta Anna pada Daniel masih ada, dan dia siap untuk mengorbankan nyawanya demi mengakhiri siklus apartemen terkutuk itu. Muller bahkan terkesan dengan ketabahan Anna. Anna lalu meminta Muller mengunci pintu dari luar dan tidak kembali untuk beberapa tahun ke depan. Anna berharap dengan tidak adanya orang yang datang, maka siklus akan berakhir dan roh di dalam apartemen akan mati. Sekepergian Muller, Anna berjalan ke dekat jendela dan merasakan angin sepoi-sepoi untuk terakhir kalinya, yang mana membuat Anna merasa tenang. Ketakutan dan kecemasan yang dia rasakan selama 4 hari terakhir pun sirna. Anna selanjutnya duduk di sofa dan meminta apartemen bersikap lembut. Tak lama setelah itu, Anna pergi untuk selamanya. Dari situ tampak seluruh tubuh Anna yang ditelan oleh sofa. Lantas dari pakaian yang tersisa, keluar untaian tali yang merajut diri ke sofa. Bekas kepala Anna tadi juga berubah menjadi kain sandaran, yang tepat di sebelahnya ada 2 kain serupa. Hal ini menandakan bahwa apartemen tersebut menggunakan tubuh korbannya untuk memperbaharui diri. Jadi Anna hanya menempati apartemen ini selama 4 hari, tetapi waktu untuknya seolah sudah berlalu selama 100 tahun. Jika disesuaikan dengan judul film yaitu Vienna Waits for You, maka pengorbanan Anna ini sia-sia karena apartemen masih menunggu penyewa baru dengan kembalinya Muller. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Muantap.